Pertama, saya sama dengan Mbak Titi. Kita tentu harus apresiasi dulu. DPR melakukan tanggung jawab konstitusionalnya. Sesuatu yang sempat menjadi polemik kemarin. Apakah DPR akan melanjutkan untuk membahas dan menindaklanjuti pada tahapan fit and proper test daftar nama-nama yang diusulkan oleh Presiden untuk dipilih menjadi Komisioner KPU dan Bawaslu. Dan pada waktu itu publik sempat ribut dan akhirnya lanjut. Banyak orang berpikir apakah akan keluar Perpu atau tidak. Ini strategi juga dari dulu. Perpu atau tidak. Strateginya bikin deg-degan. Rakyatnya nggak sakit jantung. Ada juga teman-teman yang nanya kalau Perpu gimana? Ya sudah, kalau untuk biar DPR takut, keluarkan Perpu yang isinya sepanjang 30 hari DPR tidak memilih nama-nama yang diusulkan oleh Presiden berhak untuk memilih dari daftar nama yang diajukan oleh Pansel. Pasti takut kira-kira DPR itu kan nambah kekuasaan eksekutif, kira-kira begitu. Tapi kan Perpu ditolak DPR nggak berlaku juga. Akhirnya 2 kali kerja. Iya, konsekuensi yuridisnya itu 2 kali kerja. Ulang lagi proses seleksi karena dan seterusnya. Tapi konsekuensi yuridisnya akan terjadi di wilayah itu. Jadi pada akhirnya ya memang kita apresiasi kepada otoritas eksekutif dan legislatif yang sudah menjalankan fungsinya masing-masing. Karena temanya adalah evaluasi seleksi, tentu saya akan masuk ke wilayah itu. Mbak Titi sudah menyampaikan banyak hal, saya masuk ke segmen yang kira-kira tidak disentuh oleh Mbak Titi. Yang harus kita pahami, proses di Pansel dan oleh DPR itu adalah 2 wilayah yang berbeda langgamnya. Jadi sulit kemudian untuk mengukur dan membandingkan 2 proses ini secara terukur. Kalau proses di Pansel itu adalah kerja-kerja teknis yang bisa diukur. Sementara proses di DPR kerja-kerja politis yang kecenderungannya sulit diukur. Saya mau masuk yang pertama dulu. Kalau kerja Pansel, kenapa bisa diukur? Kan rangkaiannya jelas, pengumuman, tes kesehatan, tes akademik, semuanya bisa diakumulasi, tes makalah, jadi semuanya bisa diukur secara nilai dan DPR itu bisa menanyakan nilainya bagaimana dan seterusnya. Dan jadi akhirnya proses di Pansel adalah sebuah proses dan mekanisme yang memang bisa diukur dan bisa dilihat parameternya dalam konteks-konteks tertentu yang jelas. Bagaimana melihat kinerja Pansel? Kami sebenarnya dari masyarakat sipil mengapresiasi, harus jujur kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pansel. Walaupun DPR melihatnya dalam kacamata yang berbeda. Tentu ini kacamata politik yang dipakai. Strategi, Pak. Strategi juga barangkali Pak Yandri dan kawan. Kenapa kami menilai kinerja Pansel relatif lebih baik? Karena banyak ruang bagi publik yang dilibatkan. Kami misalkan saja ICW, Perludem, dan kemudian JPPR dan beberapa organisasi lain itu menyerahkan gambaran kinerja KPU dan Bawaslu kepada Pansel. Jadi Pak Yandri, kalau ada pertanyaan kemarin, kenapa KPU lolos 5-5-nya, Bawaslu Nggak ada yang lolos. nggak ada yang lolos. Saya nggak tahu, tapi barangkali Pansel terbantu dari survei yang kami lakukan. Jadi di proses awal Pak Yandri, sekitar 2 bulan kami melakukan survei. Kami minta survei pakar. Kalau kami ICW Perludem yang survei barangkali akan subjektif. Jadi kami lakukan survei pakar, ada 30 orang pakar dengan background yang berbeda-beda. Ada pakar yang memang bergerak, akademis yang bergerak dan memahami isu-isu kepemiluan. Ada kemudian praktisi dan juga ada jurnalis. Nah ini menariknya Mbak. Jurnalis yang memang berkecimpung di isu-isu kepemiluan. Nah, hasilnya lebih kurang 60% pakar yang kami survei tersebut sepakat menilai kinerja KPU memuaskan. Sementara hanya 30% lebih kurang yang menilai kinerja Bawaslu itu memuaskan.
Jadi agak jomplang. Kalau diambil angka 1 sampai 10 berapa untuk menilai kinerja KPU, mayoritas itu menilai di angka 7 dan 6. Sementara untuk Bawaslu itu menilai di angka 4 dan 5. Jadi itu barangkali menjadi background kenapa Pansel melihat rekam jejak dan kinerja dua lembaga ini untuk menentukan para incumbent-incumbent yang maju lagi. Tentu itu tidak menjadi bagian yang bisa memastikan Pansel setuju atau tidak, karena itu hanya satu keping untuk panduan Pansel menilai dari perspektif publik. Selebihnya tentu pada aspek-aspek yang terukur tadi. Yang kedua, kami selain survei juga melakukan tracking penilaian kepada rekam jejak para kandidat yang ikut serta di proses seleksi tersebut. Dan hasil tracking tersebut juga kami serahkan kepada Pansel, dan kami kebetulan selama hampir 1 minggu lebih itu ikut duduk di Kementerian Dalam Negeri untuk memonitoring proses wawancara tersebut. Dan sebagian besar temuan-temuan yang kami sampaikan kepada Pansel tidak kami sampaikan kepada publik, tentu untuk menjaga aspek praduga tidak bersalah, dan sebagian besar dari temuan-temuan tersebut diverifikasi oleh Pansel kepada kandidat, dan kami suka sebagian besar itu juga terkonfirmasi. Adanya incumbent yang kemudian menyewa rumah pakai uang APBD dan kemudian itu dibebankan kepada lembaga negara. Itu juga ada. Rumah-rumah adalah rumah keluarganya. Itu terbongkar di dalam proses uji kelayakan itu. Dan sekali lagi ini tentu menjadi kontribusi dari masyarakat sipil yang kami berikan kepada Pansel. Dan kenapa kami nilai sekali lagi kinerja Pansel cukup bagus? Karena ada ruang dialog dan ruang masukan yang kami terima itu di proses di Pansel. Itu sisi pertama di Pansel. Yang kedua, kita lihat fit and proper test yang dilakukan oleh DPR kemarin. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sulit membandingkan dua kerja ini. Karena fit and proper test itu bukan kerja yang terukur. Dia akan melihat darahnya Muhammadiyah atau NU, darahnya HMI, GMNI atau daerah darah lainnya. Jadi ini variabel yang memang tidak bisa diukur, kira-kira begitu. Bahkan kalau ada sama-sama NU pun maju, ini NU-nya kubu mana? Bloknya kan banyak sekali NU ini. Itu juga diukur sampai kira-kira begitu. Nah, atau ideologis. betul sekali. Berkartano atau tidak? Atau ekonomis juga ada kan. Jadi kultural, ideologis dan ekonomis kurang Mbak Didi. Jadi itu juga variabel yang sulit kemudian untuk diukur. Dan saya dengan kan beberapa teman DPR ini kan untuk banyak hal dia juga teman-teman juga sering banyak bercerita. Harus representasi itu juga diperhatikan. Kami tentu tidak keberatan sepanjang dia punya kompetensi. Nah itu kan garis bawahnya. Kompetensi itu tetap, dan integritas juga harus menjadi hal yang paling diutamakan di samping dengan variabel-variabel darah tadi, Muhammadiyah kah, NU kah, dan seterusnya. Ini tentu bukan hanya soal seleksi KPU dan Bawaslu. Seleksi lembaga negara seperti apapun, komisioner-komisioner lembaga negara juga menerapkan metode yang sama. KPU, kemudian ombudsman, dan seterusnya itu juga menggunakan metode-metode yang seperti itu. Tapi ada hal yang menarik menjadi catatan khusus saya kemarin, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya memang cenderung, ini tidak semua, sekali lagi saya tidak mau mengeneralisir. Ada yang memang beberapa anggota DPR cenderung membuat proses uji kelayakan itu seperti sebuah persidangan. Itu tidak elok menurut saya. You kalau nggak pilih nggak usah pilih, tapi jangan menghakimi orang. Kira-kira begitulah. Bukan hanya kandidat yang dihakimi, bahkan Pansel pun dihakimi. Ini menurut saya di luar etika menurut saya.
Karena memang tidak ada panduan selama ini. Pak Yandri kan begitu. Iya, betul. Semua bergerak di langgamnya mereka masing-masing. Ada yang coraknya seperti ini, ada corak partai seperti ini, semua bergerak di langgamnya masing-masing. Corak sesuai darah. Corak sesuai darah. Saya menilai tentu Pak Yandri, menurut saya penting kemudian dibuat standarisasi ukuran uji kelayakan itu. Orang jangan sampai kemudian orang antipati. Orang lama-lama kelamaan kan lihat pilihan DPR juga nggak benar, prosesnya juga kira-kira kurang ajar. Orang kan nggak mau dibilang seperti prosesnya nggak benar, hasilnya juga kira-kira di luar harapan. Nah lama-lama orang kan antipati seperti ini. Jadi menurut saya Pak Yandri, ke depan kita usulkan apakah itu tatib bentuknya yang membuat memang ada aturan baku soal pemilihan ini. Silakan punya preferensi politik masing-masing untuk memilih, tapi ada standarisasi soal bagaimana bertanya dan seterusnya. Ada yang bertanya nih kemarin kepada kandidat, paham nggak Anda undang-undang pemilu? Saya sudah sebutkan saja, Arteria Dahlan, kira-kira orangnya seperti itu. Saya memang juga kaget dengan pertanyaan seperti itu. Kemarin Pak Ramlan cerita, dengan informal dengan kita juga kayak gini. Pertanyaan untuk komisioner KPU dan Bawaslu kemarin itu lebih susah daripada sebelumnya di 2012. Saya jadi berpikir ini orang setengah saja menjawab pertanyaan tes ujian kemarin, Arteria ini, setengah saja mampu menjawab pertanyaan yang disusun oleh Pak Zed, itu udah hebat. Udah hebat kira-kira karena saking teknisnya. Maka kemarin pas cerita dengan Pansel pas kita audiensi, yang banyak lulus tes akademis itu kan tenaga ahli dan staf-staf yang memang pegang teknis. Karena saking teknisnya pertanyaan kemarin. Nah harusnya, dan setelah kita berikan masukan, harusnya kan untuk pertanyaan komisioner itu, karena dia adalah policy making, kan pertanyaan yang konseptual, tidak terlalu pertanyaan teknis. Akhirnya yang banyak lulus di ujian akademik itu banyak yang kemudian orang-orang yang memang backgroundnya pegang hal teknis di KPU provinsi atau di KPU RI. Nah harusnya kan pertanyaannya lebih terbuka, konseptual, gagasannya harus seperti itu. Nah menurut saya itulah, karena kita juga berharap, kita yakinlah DPR ini kan tidak semuanya juga baik dan tidaknya semua juga benar dalam menjalankan proses ini. Nah standar yang baku yang kemudian akan menyamakan langkah itu menurut saya. Kalau tidak ya semua selera pasar. 45 menit satu orang bertanya kemarin. Saat itu saja, coba bayangkan, satu orang bertanya 45 menit lebih. Kalau itu bukan DPR yang proper, raker pun dia begitu. Dan itu sudah pernah saya usulkan di paripurna supaya dibatasi. Nah, dibatasi belum? Dia melanggar tatib, berarti tatib maksimal 10 menit. Betul. Nah, pimpinan kan juga repot nanti. Kalau terlalu keras juga nanti repot. Jadi menurut saya itu tentu masukan. Sekali lagi ini masukan ke depan agar kemudian dibuat standarnya. Etik juga penting. Contoh seleksi Kapolri atau BIN. Ada yang kemarin bikin tulisan itu dukung BG jadi kepala BIN, itu kan gak etis. Belum di fit and proper test sudah bikin tulisan masing-masing seperti itu. Ya walaupun saya yakin karena corak tulisan itu sama modelnya, itu pasti satu orang. Bukan anggota DPR yang megang itu yang nulis. Karena tulisannya sama modelnya, spidolnya juga sama. Jadi itu sama pasti. Jadi ini agar membuat publik juga merasa puas loh dengan pilihan DPR dan dengan standar yang dibangun. Kemudian yang kedua, ini yang saya sayangkan. Terlalu tampak kemarin preferensi kepada kandidat tertentu yang tidak lolos, Pak Muhammad. Untuk apa lagi diributkan pilihan untuk Pak Muhammad itu? Kan tidak juga akan membuat Pak Muhammad lolos ke fit and proper test. Kira-kira kan begitu. Preferensi ini menjadi tidak bagus karena tentu membuat Pak Muhammadnya juga jelek di hadapan publik. Kok kenapa tiba-tiba Pak Muhammad begitu dinanti kehadirannya untuk diuji kelayakan? Ada apa dengan Pak Muhammad? Nah, kira-kira begitu. Jadi orang akan menimbulkan anasir yang beragam kepada DPR dan kepada Pak Muhammad. Kira-kira begitu. Kalau tidak lolos Pak Muhammad di fit and proper test,
cukup ditanya dan cukup dijelaskan oleh pansel, tapi ini sebagian besar yang hadir justru mempertanyakan keputusan kepada Pak Muhammad yang tidak lolos. Jadi bagi saya tidak bagus bagi DPR-nya, juga tidak bagus bagi Pak Muhammadnya, karena seolah menjadi sosok tertentu yang ditunggu. Nah, kalau sudah ditunggu belum di fit and proper test, orang pasti nanya, ini ada apa DPR dengan Pak Muhammad? Jadi akan menimbulkan anasir yang tidak bagus bagi DPR, dan preferensi itu tentu tidak bagus kalau dipertontonkan di hadapan masyarakat. Itu kira-kira catatan saya kepada proses di pansel dan proses di DPR. Dan menjawab sedikit pertanyaan Mbak Nona tadi soal proses RU pemilu. Nah, saya menjawab mengandaikannya dengan pertanyaan, seolah-olah saya lagi di fit and proper test lah hari ini. Bagaimana dengan proses pembahasan RU pemilu? Dan kalau pertanyaan DPR yang ramai kemarin itu, bagaimana dengan konsultasi yang bersifat mengikat? Yang harus kita pahami, konsultasi itu kan suatu yang wajib. Dan dia bersifat dua arah loh konsultasi itu. Konsultasi itu ada vertikal dan ada konsultasi yang bersifat horizontal. Konsultasi vertikal itulah yang dilakukan Bawaslu dan KPU audiensi dengan masyarakat sipil. Ini kami mau bikin PKPU, bagaimana tanggapan masyarakat sipil, apa masukannya dan seterusnya. Itu kan konsultasi yang bersifat vertikal. Dan yang kedua horizontal, dengan konsultasi dengan mitra mereka, Komisi 2 DPR RI. Dan kedua-duanya kan sebenarnya sesuatu yang wajib dilakukan. Coba saja KPU tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat, pasti masyarakat akan protes. Itu konsultasi. Jadi konsultasi menurut saya nggak masalah. Tapi konsultasi yang bersifat mengikat, itu yang jadi masalah. Nah, Pak Yandri kan kita pernah cerita juga dulu. Ada partai tertentu yang memaksakan terpidana percobaan itu. Kan nolak sampai akhir. Iya, kita tahu betul karena kita diskusi juga setelah itu kan. Coba bayangkan, akan terjadi berapa kali KPU itu menyesuaikan selera dengan partai. Kalau partai PAN seleranya begini, Golkar begini, PDIP begini, ini kan repot kemudian. Masing-masing komisioner KPU itu akan menyesuaikan dengan selera. Akhirnya apa? Produk hukum dikalahkan oleh logika politik. Nah, ini kan dinamis. Kapan saja bisa berubah. Sekarang pidana percobaan harus lolos karena menguntungkan Golkar, bisa saja satu waktu itu akan merugikan Golkar karena incumbent-nya lebih kuat. Nah, Golkar mau menumbangkan incumbent. Berubah lagi regulasinya. Jadi kan selalu akan berubah-ubah seperti itu. Apalagi kita tahu sulit dibantah, KPU ini kan bukan, sebenarnya kalau kita baca undang-undang, KPU ini kan adalah mitra dari komisi, lembaga-lembaga negara ini kan adalah mitra. Tapi faktanya kan tidak diletakkan sebagai mitra, seolah-olah sebagai subordinat. Karena memang kalau dilihat pola duduknya saja kan dikepung di DPR RI itu. Pimpinan, kanan, kiri, bahkan juga ada anggota juga kadang-kadang di belakang kan. Jadi pola duduknya kan mengepung sebenarnya. Jadi menteri juga begitu. Menteri juga begitu. Presiden juga kalau datang juga begitu. Karena gedung udah jadi kita begitu. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya pola sulit kemudian membuat proses ini setara sebenarnya. Sulit kemudian membuat. Karena memang struktur politik membuat mereka heavy, kuat, bisa mengancam anggaran, bisa mengancam tidak dipilih lagi, dan seterusnya. Jadi saya menilai tentu ini harus kita koreksi ya, ke depannya. Saya mau mengaitkan dengan pertanyaan Nona tadi. Walaupun agak memutar saya menjawabnya. Saya penting mencontohkan ini karena ketemunya nanti di situ. Maka poinnya adalah konsultasi itu kalau DPR menganggap itu bersifat mengikat, konsultasi ke publik itu juga harusnya didorong dalam pembahasan RU pemilu. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian, saya yakin deh Pak Yandri, kalau publik dilibatkan kan kita sadar betul
decision makernya pasti pemerintah, eksekutif bersama legislatif lah. Kalau kita sadar juga betul, dari 10 masukan kita, 7 atau 8 saja diterima, itu kita udah sangat senang sekali, bahkan senang. Banyak hal kemudian orang akan menerima logik kenapa DPR memilih seperti ini. Orang akan menerima penjelasan itu sepanjang itu dilibatkan. Nah, kadangkala apa yang baik menurut DPR, dan ketika kita menerima penjelasan itu dalam forum yang terbuka, orang akan terima. Tapi kalau penjelasan yang baik, tapi kita tidak dengar apa background, kira-kira asbabun nuzul di belakang itu, orang kemudian akan melakukan upaya hukum, kami tidak terima. Padahal hanya soal komunikasi saja. Kan repot lagi nanti itu, masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya Pak Yandri, tentu kita berharap kami bukan decision maker, kami sadar betul posisi itu. Kami cuma hanya minta space untuk didengar, kira-kira seperti itu. Kami sadar betul bahwa usulan masyarakat sipil ini ada bagian-bagian yang menurut DPR barangkali dengan pertimbangan politik dia terima, barangkali ada bagian yang tidak terima. Tapi proses yang baik pasti akan membuat publik saling mengerti apa background di belakang itu semua. Dan itu yang agaknya kurang hari ini. Kami sebenarnya tidak mau memperlambat. Untuk apa memperlambat? Perludem dan kawan-kawan sudah menyelesaikan draftnya. Sudah ada semua kajian-kajian situ. Kementerian juga sudah punya kajian. Nah, sekarang tinggal kajian dan opsi-opsi itu dipilih oleh DPR untuk menjadi hasil di dalam RUU